Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendani Suara Ahmad dari program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Saya akan membahas dan mempresentasikan pengaruh WFH terhadap kinerja karyawan dan produktivitas karyawan perbankan nasional pasca pandemi COVID-19. Studi kasus pada Bank Sahabat Sampurna. Oke, pertama dari latar belakang. Pandemi COVID-19 telah menyerang seluruh negara dan memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seluruh sektor mengalami dampak yang buruk. Salah satu yang sangat terdampak adalah sektor ekonomi. Banyak perusahaan yang tidak dapat menjalankan operasional usaha, baik perusahaan produk maupun jasa. Kemudian, salah satu kebijakan yang dapat dilakukan adalah melakukan work from home atau WFH, yaitu melakukan pekerjaan dari rumah. Banyak pro dan kontra dalam menerapkan WFH ini. Kemudian dari sisi perumusan masalah, pertama, apakah bekerja dari rumah atau WFH berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Bank Sahabat Sampurna? Kemudian, apakah bekerja dari rumah atau WFH berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan Bank Sahabat Sampurna? Kemudian, apakah bekerja dari rumah atau WFH berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Sahabat Sampurna? Kemudian, apakah bekerja dari rumah atau WFH berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan Bank Sahabat Sampurna? Oke, kemudian dari tujuan penelitian, pertama untuk menganalisis pengaruh positif WFH terhadap kinerja karyawan Bank Sahabat Sampurna. Kemudian untuk menganalisis pengaruh positif WFH terhadap produktivitas karyawan Bank Sahabat Sampurna. Selanjutnya, ketiga, untuk menganalisis signifikan pengaruh WFH terhadap kinerja karyawan Bank Sahabat Sampurna. Kemudian, yang terakhir, untuk menganalisis signifikansi pengaruh WFH terhadap produktivitas karyawan Bank Sahabat Sampurna. Dari sisi manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bagi manfaat teoritis adalah bagi dunia pendidikan dan bagi instansi. Kemudian, manfaat praktis adalah bagi peneliti, bagi perusahaan, dan bagi pihak lain. Selanjutnya, untuk landasan teori di sini, pertama ada WFH, work from home, yaitu bekerja dari rumah tanpa harus ke kantor dan memiliki tingkat fleksibilitas waktu yang cukup tinggi. Kemudian untuk sisi kinerja pegawai, yaitu kemampuan, keterampilan, dan hasil kerja yang ditunjukkan oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. Kemudian untuk teori dari produktivitas adalah kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat. Untuk objek penelitiannya yaitu kinerja pegawai X1 terhadap WFH, Y, dan kemudian produktivitas pegawai X2 terhadap work from home itu sendiri, variabel Y. Kemudian untuk hipotesis berdasarkan latar belakang dan permasalahan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dirumuskan hipotesis penelitian yaitu diduga WFH berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan produktivitas pegawai pada Bank Sahabat Sampurna. Kemudian untuk metode dan model penelitian, di sini ada metode pengumpulan data yaitu dengan survei, kuesioner. Kemudian metode analisis menggunakan SPSS atau Smart PLS. Oke. Kemudian dari hasil dan pembahasan. Pertama, deskripsi karakteristik responden. Responden pada kajian ini adalah karyawan pada kantor pusat Bank Sahabat Sampurna. Penentuan sampel dengan teknik simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 150 responden.
Selama mengumpulkan data, penulis menyebarkan kuesioner online menggunakan Google Form. Pemakaian Google Form memberikan banyak manfaat bagi penulis untuk mempersingkat waktu dalam pengumpulan data, cepat dan mendapatkan data tanpa bertatap muka dengan responden. Kemudian untuk hasil pembahasan selanjutnya yaitu deskripsi karakteristik berdasarkan frekuensi. Oke, pertama ada karakteristik berdasarkan jenis kelamin, kedua berdasarkan usia, ketiga berdasarkan unit kerja. Untuk berdasarkan jenis kelamin, yaitu jumlah responden terbanyak yang mengisi kuesioner ini adalah laki-laki dengan 105 responden atau 70%. Sedangkan sisanya adalah perempuan sebanyak 45 responden atau setara dengan 30%. Kemudian berdasarkan usia, jumlah responden terbanyak adalah karyawan di atas 26 tahun, yaitu sebanyak 95%. Sedangkan di 22 sampai 26 itu sebanyak 55 responden atau 3,67%. Kemudian berdasarkan unit kerja, jumlah responden terbanyak di kuesioner ini adalah karyawan unit kerja Learning Center sebanyak 85 responden atau 56,7%. Kemudian pada urutan terakhir ada unit kerja Human Capital yang jumlahnya 20 responden atau setara 13%. Oke, kemudian untuk hasil pembahasan selanjutnya yaitu analisis statistik deskriptif. Di sini ada analisis deskriptif variabel kinerja pegawai, kemudian analisis deskriptif variabel produktivitas pegawai, kemudian analisis deskriptif variabel work from home. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hasil pengujian analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode partial least square atau yang kita tahu itu Smart PLS. Partial PLS ini merupakan metode analisis yang powerful yang sering disebut sebagai soft modeling karena meniadakan asumsi-asumsi regresi. Pengujian analisis PLS terdiri dari dua tahap, yaitu outer model dan struktur model. Oke, kemudian untuk hasil pembahasan selanjutnya, untuk outer model itu kita bisa melihat dari convergent validity, kemudian diskriminan validity. Kalau untuk model struktural, inner model, itu kita bisa menguji hipotesis dan koefisien of determinant atau R2. Oke, kemudian hasil dan pembahasan. Hipotesis pertama, kinerja pegawai berpengaruh langsung terhadap work from home. Hasil uji hipotesis pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa pada variabel kinerja pegawai terhadap WFH menunjukkan bahwa perolehan tes statistik sebesar 4.565 lebih besar dari 1,960 tes statistik. 4,59 lebih besar T-tabel dari 1,960 dengan nilai P values sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, sehingga terdapat pengaruh langsung secara signifikan variabel kinerja pegawai terhadap work from home. Kemudian kedua, produktivitas pegawai berpengaruh langsung terhadap work from home. Hasil uji hipotesis pada tabel P.11 menunjukkan bahwa pada variabel produktivitas pegawai terhadap WFH menunjukkan bahwa diperoleh nilai T statistik sebesar 6,932, lebih besar dari 1,960. T statistik 6,932 lebih besar dari T tabel 1,960. Dengan nilai P values sebesar 0,00 lebih kecil 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, sehingga terdapat pengaruh langsung secara signifikan
variabel produktivitas pegawai terhadap work from home. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan yang dapat diambil dari penelitian pengaruh work from home terhadap kinerja karyawan dan produktivitas karyawan perbankan nasional pasca COVID-19. Studi kasus pada PT Bank Sahabat Sampurna sebagai berikut. Pertama, hipotesis pertama, menguji kinerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap WFH dan hasil ini membuktikan bahwa kinerja pegawai dengan segala aspek yang telah diteliti menggunakan indikator yang telah dibahas pada bab sebelumnya berdampak signifikan. Kemudian untuk hipotesis kedua, menguji produktivitas pengaruh signifikan terhadap work from home. Dari hasil tersebut membuktikan bahwa produktivitas memiliki pengaruh terhadap WFH dari berbagai aspek yang telah diuji pada penelitian ini sehingga menghasilkan signifikan. Kemudian secara teoritis, peneliti berikutnya diharapkan menggunakan penelitian selain kuesioner, seperti metode wawancara. Hal ini ditujukan agar terbangun komunikasi yang bagus atau baru antara peneliti dan responden. Kemudian peneliti ini dapat dilakukan ruang lingkup yang lebih luas. Kemudian penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi peneliti yang lain akan mengembangkan aspek variabel. Kemudian secara praktis, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk perusahaan. Kemudian hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan. Kemudian keterbatasan penelitian di sini, peneliti ini dibuat untuk mengembangkan penelitian tentang pengaruh WFH terhadap kinerja dan produktivitas karyawan perbankan pasca pandemi COVID-19. Studi kasus pada Bank Sahabat Sampurna. Dengan adanya beberapa indikator yang dapat diuji dalam penelitian ini, sehingga dalam penelitian selanjutnya kiranya aspek-aspek menjadi acuan dimensi variabel dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian selanjutnya. Kemudian untuk keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu yang dimiliki responden dalam pengisian kuesioner. Karena diperlukan waktu yang relatif lama dalam menyebarkan dan pengisian kuesioner ini. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.